Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kisantos. Tema kali ini adalah tentang kisah-kisah sejarah para pejuang Islam di berbagai daerah sampai ke negeri lain. Bertujuan supaya kita tidak melupakan para pejuang-pejuang Islam, berkat jasa-jasanya hingga saat ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe, like dan share di berbagai medsos para sobat semua, agar kami terus semangat menyampaikan tentang kisah pejuang-pejuang Islam yang ada di Indonesia hingga ke negeri lain. Ini dia kisahnya. Hingga pada suatu ketika, manakala ada acara rutin tahunan di mana para pejabat daerah harus menghadap ke ibu kota Majapahit sebagai tanda kesetiaan, Ki Ageng Kutu, Adipati Wengker Ponorogo sekarang mempersembahkan tarian khusus buat Sang Prabu. Tarian ini masih baru, belum pernah ditampilkan dimanapun. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piranti tari bernama Dadak Merak, yaitu sebuah piranti tari yang berupa duplikat kepala harimau dengan banyak hiasan bulu-bulu burung merak di atasnya. Dadak Merak ini dimainkan oleh satu orang pemain, dengan diiringi oleh para prajurit yang bertingkah pola seperti banci. Sekarang dimainkan oleh wanita tulen, ditambah satu tokoh yang bernama Pujangganom dan satu orang jatilan. Sang Pujangganom tampak menari-nari acuh tak acuh, sedangkan jatilan melompat-lompat seperti orang gila. Sang Prabu takjub melihat tarian baru ini. Manakala beliau menanyakan makna dari suguhan tarian tersebut, Ki Ageng Kutu, Adipati dari Wengker yang terkenal berani itu, tanpa sungkan-sungkan lagi menjelaskan, bahwa Dadak Merak adalah simbol dari kerajaan Majapahit sendiri. Kepala harimau adalah simbol dari Sang Prabu. Bulu-bulu merak yang indah adalah simbol permaisuri Sang Prabu yang terkenal sangat cantik, yaitu Dewi Anarawati. Pasukan banci adalah pasukan Majapahit. Pujangganom adalah simbol dari pejabat teras, dan jatilan adalah simbol dari pejabat daerah. Arti sesungguhnya adalah, kerajaan Majapahit, kini diperintah oleh seekor harimau yang dikangkangi oleh burung merak yang indah. Harimau itu tidak berdaya di bawah selangkangan sang burung merak. Para prajurit Majapahit sekarang berubah menjadi penakut. Melempem dan banci, sangat memalukan. Para pejabat teras acuh tak acuh dan pejabat daerah dibuat kebingungan menghadapi invasi halus, imperialisasi halus yang kini tengah terjadi. Dan terang-terangan Ki Ageng Kutu memperingatkan agar Prabu Brawijaya berhati-hati dengan orang-orang Islam. Kesenian sindiran ini kemudian hari dikenal dengan nama Reog Ponorogo. Mendengar kelancangan Ki Ageng Kutu, Prabu Brawijaya murka. Dan Ki Ageng Kutu, bersama para pengikutnya segera meninggalkan Majapahit. Sesampainya di Wengker, beliau memaklumatkan perang dengan Majapahit. Prabu Brawijaya mengutus putra selirnya, Raden Batara Katong untuk memimpin pasukan Majapahit, menggempur Kadipaten Wengker. Akan saya ceritakan pada bagian kedua, Damar Sasangka. Prabu Brawijaya menjanjikan daerah Perdikan. Daerah Perdikan adalah daerah otonom. Beliau menjanjikannya kepada Dewi Anarawati. Dan Dewi Anarawati meminta daerah Ampeldeta, di daerah Surabaya sekarang, agar dijadikan daerah otonom bagi orang-orang Islam. Dan di sana, rencananya akan dibangun sebuah asrama besar, pusat pendidikan bagi kaum Muslim. Begitu Prabu Brawijaya menyetujui hal ini, maka Dewi Anarawati, atas nama negara, mengirim utusan ke Campa, meminta kesediaan Syekh Ibrahim As-Samarkan untuk tinggal di Majapahit dan menjadi guru dari padepokan yang hendak dibangun. Dan permintaan ini adalah sebuah kabar keberhasilan luar biasa bagi Raja Campa. Misi Peng Islam An Majapahit sudah diambang mata. Maka berangkatlah Syekh Ibrahim As-Samarkan ke Jawa, diiringi oleh kedua putranya, Said Ali Murtado dan Said Ali Rahmat. Sesampainya di Gresik,
pelabuhan internasional pada waktu itu, mereka disambut oleh masyarakat muslim pesisir yang sudah ada di sana sejak zaman Prabu Hayam Wuruk berkuasa. Masyarakat muslim ini mulai mendiami pesisir utara Jawa semenjak kedatangan Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang pada waktu itu memohon menghadap ke hadapan Prabu Hayam Wuruk hanya untuk sekedar meminta beliau agar pasrah memeluk Islam. Tentu saja, permintaan ini ditolak oleh sang Prabu Hayam Wuruk pada waktu itu karena dianggap lancang. Namun, beliau sama sekali tidak menjatuhkan hukuman. Beliau dengan hormat mempersilakan rombongan Syekh Maulana Malik Ibrahim agar kembali pulang. Namun sayang, di Gresik, banyak para pengikut Syekh Maulana Malik Ibrahim terkena wabah penyakit yang datang tiba-tiba. Banyak yang meninggal, dan Syekh Maulana Malik Ibrahim akhirnya wafat juga di Gresik, dan lantas dikenal oleh orang-orang Jawa Muslim dengan nama Sunan Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik telah datang jauh-jauh hari sebelum ada yang dinamakan Dewan Wali Sangha. Sangha sama dengan perkumpulan orang-orang suci. Sangha diambil dari bahasa Sanskerta. Bandingkan dengan doktrin Buddhis mengenai Buddha, Dharma dan Sangha. Kata-kata Wali Sangha lama-lama berubah menjadi Wali Songo yang artinya Wali 9. Damar Sasangka, rombongan dari Campa ini sementara waktu beristirahat di Gresik sebelum meneruskan perjalanan menuju ibu kota negara Majapahit. Sayang, setibanya di Gresik, Syekh Ibrahim As-Samarkand jatuh sakit dan meninggal dunia. Orang Jawa Muslim mengenalnya dengan nama Syekh Ibrahim Smorokondi. Makamnya masih ada di Gresik sekarang. Kabar meninggalnya Syekh Ibrahim As-Samarkand sampai juga di istana. Dewi Anarawati bersedih. Lantas, kedua putra Syekh Ibrahim As-Samarkand dipanggil menghadap. Atas usul Dewi Anarawati, Said Ali Rahmat diangkat sebagai pengganti ayahnya sebagai guru dari sebuah padepokan Islam yang hendak didirikan. Bahkan, Said Ali Rahmat dan Said Ali Murtado mendapat gelar kebangsawanan Majapahit, yaitu Rahatian atau Raden. Jadilah mereka dikenal dengan nama Raden Rahmat dan Raden Murtolo. Orang Jawa tidak bisa mengucapkan huruf do. Huruf do berubah menjadi lo. Seperti Rido, jadi Rilo, Ramatlan jadi Ramelan, Riyatloh jadi Riyalat, dan lain-lain. Namun lama-kelamaan, Raden Murtolo dikenal dengan nama Raden Santri. Makamnya juga ada di Gresik sekarang. Raden Rahmat, disokong pendanaan dari Majapahit, membangun pusat pendidikan Islam pertama di Jawa. Para Muslim pesisir datang membantu. Tak berapa lama, berdirilah Padepokan Ampeldeta. Istilah padepokan lama-lama berubah menjadi pesantren untuk membedakannya dengan asrama pendidikan agama Siva dan agama Buddha. Lantas di kemudian hari, Raden Rahmat dikenal dengan nama Sunan Ampel, Raden Santri, mengembara ke Bima, menyebarkan Islam di sana, hingga ketika sudah tua. Ia kembali ke Jawa dan meninggal di Gresik. Para pembesar Majapahit, para pandita Siva dan para Wiku Buddha, sudah memperingatkan Prabu Brawijaya. Sebab sudah terdengar kabar di mana-mana, kaum baru ini adalah kaum misioner. Kaum yang punya misi tertentu. Malaka sudah berubah menjadi Kadipaten Islam, Pasai juga, Palembang juga, dan kini gerakan itu sudah semakin dekat dengan pusat kerajaan. Semua telah memperingatkan Sang Prabu. Tak ketinggalan pula Sabdo Palon dan Naya Genggong. Namun, bagaikan berlalunya angin. Prabu Brawijaya tetap tidak mendengarkannya. Raja Majapahit yang ditakuti ini, kini bagaikan harimau yang takluk di bawah kangkangan burung merak, Dewi Anarawati. Benarlah apa yang dikatakan oleh Ki Ageng Kutu dari Wengker dulu. Runtuhnya Majapahit berdirinya Giri Kedaton Belambangan, Banyuwangi sekarang, sekitar tahun 1450 Masehi terkena wabah penyakit. Hal ini dikarenakan ketidaksadaran masyarakatnya yang kurang mampu menjaga kebersihan lingkungan. Belambangan diperintah oleh Adipati Menak Sembuyu, didampingi Patih Bajul Sengara. Wabah penyakit itu masuk juga ke istana Kadipaten. Putri sang Adipati, Dewi Sekardadu, jatuh sakit. Di tengah wabah yang melanda, datanglah seorang ulama dari Samudera Pasai, Aceh sekarang.
yang masih berkerabat dekat dengan Syekh Ibrahim As-Samarkand, bernama Syekh Maulana Ishaq. Dia ahli pengobatan. Mendengar sang adipati mengadakan sayembara, dia serta-merta mengikutinya. Dan berkat keahlian pengobatan yang dia dapat dari Campa, sang putri berangsur-angsur sembuh. Adipati Menak Sembuyu menepati janji. Sesuai isi sayembara, barang siapa yang mampu menyembuhkan sang putri, jika lelaki akan dinikahkan, jika perempuan akan diangkat sebagai saudara, maka Syekh Maulana Ishaq dinikahkan dengan Dewi Sekardadu. Namun pada perjalanan waktu selanjutnya, ketegangan mulai timbul. Ini disebabkan, Syekh Maulana Ishaq mengajak adipati beserta seluruh keluarga untuk memeluk agama Islam. Ketegangan ini lama-lama berbuntut pengusiran Syekh Maulana Ishaq dari Belambangan. Perceraian terjadi, dan waktu itu, Dewi Sekardadu tengah hamil tua. Keputusan untuk menceraikan Dewi Sekardadu dengan Syekh Maulana Ishaq ini diambil oleh sang adipati karena melihat stabilitas Kadipaten Belambangan yang semula tenang, lama-lama terpecah menjadi dua kubu. Sosok Syekh Maulana Ishaq, kini menjadi laten bagi stabilitas Belambangan. Mendapati situasi ketegangan belum juga bisa diredakan, maka mau tak mau, Adipati Belambangan, dengan sangat terpaksa, memberikan anak Syekh Maulana Ishaq, cucunya sendiri kepada saudagar Muslim dari Gresik. Anak itu terlahir laki-laki. Dalam cerita rakyat dari sumber Islam, konon dikisahkan anak itu dilarung ke tengah laut, meniru cerita Nabi Musa, dengan menggunakan peti. Konon ada saudagar Muslim Gresik yang tengah berlayar. Kapal dagangnya tiba-tiba tidak bisa bergerak karena menabrak peti itu. Dan peti itu akhirnya dibawa naik ke geladak oleh anak buah sang saudagar. Isinya ternyata seorang bayi. Sesungguhnya itu hanya cerita kiasan. Yang terjadi, saudagar Muslim Gresik yang tengah berlayar di Belambangan diperintahkan untuk menghadap ke Kadipaten menjelang mereka hendak balik ke Gresik. Inilah maksudnya kapal tidak bisa bergerak. Para saudagar bertanya-tanya, ada kesalahan apa yang mereka buat sehingga mereka disuruh menghadap ke Kadipaten. Ternyata, di Kadipaten, Adipati Menak Sembuyu, dengan diam-diam telah mengatur pertemuan itu. Sang Adipati memberikan seorang anak bayi, cucunya sendiri, yang lahir dari ayah seorang Muslim. Anak itu dititipkan kepada para saudagar anak buah saudagar kaya di Gresik yang bernama Nyi Ageng Pinatih, yang seorang Muslim. Adipati Menak Sembuyu tahu telah menitipkan cucunya kepada siapa. Beliau yakin, cucunya akan aman bersama Nyi Ageng Pinatih. Hanya dengan jalan inilah, Belambangan dapat kembali tenang. Putra Syekh Maulana Ishaq ini, lahir pada tahun 1452 Masehi. Sekembalinya dari Belambangan, para saudagar ini menghadap kepada majikan mereka, Nyi Ageng Pinatih, sembari memberikan oleh-oleh yang sangat berharga. Seorang anak bayi keturunan bangsawan Belambangan. Bahkan dia adalah putra Syekh Maulana Ishaq, sosok yang disegani oleh orang-orang Muslim. Nyi Ageng Pinatih tidak berani menolak sebuah anugerah itu. Diambillah bayi itu, dianggap anak sendiri. Karena bayi itu hadir seiring kapal selesai berlayar dari samudera, maka bayi itu dinamakan Jaka Samudera oleh Nyi Ageng Pinatih. Jaka Samudera dibawa menghadap ke Ampel Deta menjelang usia 7 tahun. Dia tinggal di sana, belajar agama dari Sunan Ampel. Sunan Ampel yang tahu siapa Jaka Samudera yang sebenarnya dari Nyi Ageng Pinatih, maka sosok anak ini sangat dia perhatikan dan diistimewakan. Sunan Ampel menganggapnya anak sendiri. Sunan Ampel, dari hasil perkawinannya dengan kakak kandung Adipati Tuban Arya Teja, memiliki 8 putra dan putri. Yang penting untuk diketahui adalah Makdum Ibrahim, nama campannya, Bong Ang, kelak terkenal dengan sebutan Sunan Benang.
Lama-lama pengucapannya berubah menjadi Sunan Bonang. Yang kedua Abdul Qasim, terkenal kemudian dengan nama Sunan Derajat. Yang ketiga Maulana Ahmad, yang terkenal dengan nama Sunan Lamongan. Yang keempat bernama Siti Murtasiah, kelak dijodohkan dengan Jaka Samudera, yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Giri Kedaton, Sunan Giri.